ada nggak sih ya jarak waktu makan itu, Kak? Kayak misalnya Jarak kan kita iya nih, kayak kita tuh makan banyak nih, makan berat, tiba-tiba kita ngemil, langsung ngemil kayak gitu. Boleh nggak sih oke. atau ada jarak jarak waktunya nih, Kak? Oke, jarak waktunya ini kita bahasnya sebelum puasa ya. Mhm. Kalau misalkan sebelum puasa memang ada jarak waktunya, yaitu kalau misalkan sarapan memang disarankan sebelum jam 9. Sebelum Mhm. jam 9 mungkin sekitar jam 6-an. Karena setelah jam 6, jam 9 yaitu jarak 3 jam, itu kita jam 9 itu harusnya sudah makan snack. Snack itu bukan makan besar ya, jadi cuma porsinya kecil aja. Terus habis itu nanti 3 jam kemudian yaitu jam 12 kita nanti makan besar lagi. Terus nanti setelah jam 12, jam 15 kita makan snack lagi. Terus nanti jam 18 kita nanti makan malam, yaitu makan terakhir. Jadi setiap 3 jam sekali memang kita Oke. harusnya makan. Nah, kalau, waktu bulan puasa gimana nih, Kak? Oke, jadi kalau makan bulan puasa kan kita nggak bisa makan di pagi hari sama siang hari, tapi kita Mhm. masih bisa makan setelah buka puasa. Yaitu cuma tinggal digeser aja sebetulnya. Kalau misalkan bertanya sahabat Tribun, pola makannya gimana nih? Kita kan nggak bisa 3 kali sehari, kita nggak bisa 2 kali snack nih. Sebetulnya masih bisa, cuma pengaturannya aja yang dilakukan, yaitu waktu kita berbuka puasa, kita makan dengan takjil ya, itu kan istilahnya snack. Lalu kita akan melakukan ibadah sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, kita bisa nih makan besar. Nah, setelah makan besar, nanti ke sholat isya, setelah sholat isya nanti kan cemilan lagi bisa sebelum tidur. Nah, di sini sebelum tidur dipastikan jangan makan mepet-mepet jam tidur, karena kalau misalkan nanti kita makan mepet, terlalu mepet dengan jam tidur, ditakutkan nanti waktu kita bangun asam lambung kita nanti naik. Jadinya nanti mual. Nah, setelah tidur, nanti pas waktu sahur, kita nanti bisa makan besar lagi gitu. Jadi Nah, makannya kalau tetap juga jarak sebelum kecil-kecil. tidur, tadi jarak sebelum tidur Hmm. dibatasinya berapa nih, Kak? Berapa Oke, waktu? eh, kalau misalkan untuk jaraknya sebelum tidur, memang biasanya untuk saran-sarannya 2 jam sebelum tidur. Itu sih paling optimal. Tadi yang sahur ini gimana, Kak? Sahurnya. Oke, Mhm. kalau misalkan untuk sahur, lebih baik pilih, kita memperhatikan untuk pilihan makanannya ya. Karena kan kalau misalkan sahur mungkin harus memilih makanan yang bisa tahan atau diprosesnya secara perlahan agar nanti sewaktu menghadapi atau apa namanya melakukan aktivitas sehari-hari kita tidak mudah merasa lapar. Yaitu dipilih mungkin sumber dari karbohidratnya kompleks. Lalu juga dari proteinnya juga harus ada. Jangan makan kayak misalkan satu jenis aja kayak mie instan aja tetapi tanpa lauk dan Mmm, macam-macam. Itu kan menghasilkan salah. Terus habis itu kita tetap harus ada lauk, kita tetap harus ada karbohidrat. Terus habis itu juga kita harus memperbanyak makanan sayur. Jarang banget aku temui kalau misalkan untuk kita sahur, kita makan sayur karena mungkin alasannya susah kok kalau misalkan didapat itu. Padahal males memang masak sayur ini juga ya, Kak? itu alasannya aja sebetulnya kan. Sebetulnya kalau misalkan kita ke pasar atau apa, sop-sopan 5.000 aja sudah dapat kan biasanya. Itu kan juga sudah cukup. Nah, sayur ini Mmm. bermanfaat karena dia tinggi serat. Nah, serat ini juga bisa membantu untuk mengontrol gula darah. Jadi nanti selama puasa kita untuk penurunan gula darahnya bisa terkontrol dengan bantuan serat ini. Nah, terus habis itu nanti karbohidratnya dipilih mungkin karbohidrat yang kompleks. Kalau misalkan nasi putih masih mau, monggo nggak apa-apa. Sebetulnya nasi putih itu dia masih termasuk karbohidrat yang aman karena diprosesnya secara perlahan. Diproses secara perlahan ini artinya saat masuk ke dalam tubuh tidak semena-mena langsung meningkatkan gula darah atau tidak langsung diubah menjadi glukosa. Masih proses panjang secara perlahan, jadi nanti untuk merasa kenyangnya bisa lebih lama gitu. Nah, tadi Kak berbicara tentang sahur nih, kan kebanyakan habis sahur tuh orang-orang habis tidur nih, boleh nggak sih? Ya tadi seperti yang sudah saya jelaskan harus ada jarak waktunya. Memang kan kalau misalkan kita orang kantoran kan ya pengennya tidur lagi, tapi kan memang ada saran dari sebelumnya dari dulu saya sekolah kalau misalkan setelah sahur itu memang tidak disarankan untuk langsung tidur. Kita kan harusnya nunggu sholat subuh dulu aja nggak apa-apa, terus habis itu baru tidur. Kan ada jarak waktunya antara makan terakhir dengan waktu tidur kita seperti itu. Karena nanti kalau misalkan kita makannya mepet dengan waktu tidur, Mbak, atau sahabat Tribun tahu, itu nanti menekan asam lambung bagian lambung kita. Nanti waktu bangun tidur, kita nanti jadinya bukan puasa dengan kondisi fresh, tapi nanti dengan kondisi mual karena asam lambungnya sudah meningkat gitu.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.